pinter kaya apa, sugene kaya apa, nek karo wong tuwa wani apa maneh sering larakno atine wong tuwa, cepat atau lambat akan berhadapan dengan satu problem yang tidak akan bisa diselesaikan. Terjadilah suatu perdebatan panjang sampai ibune nangis, nak kon gak gelem tanah tak eloki. Justru karena saya siap diikuti ibu, dikumpuli ibu, maka saya itu seperti itu. Sebab siapapun saja yang siap diikuti ibu harus total keikhlasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah hidup bersama dengan banyak kemanten. Guyu, wong bapak mesti guyu. Saya pernah hidup serumah dengan mbahnya kemanten sampai lahir anak yang kedua, yaitu Mas Khairul Anam, itu kakaknya ibunya kemanten. Maaf, bukan hidup sebagai suami istri, tapi saya hidup serumah karena saya menjadi pembantunya. Saya menjadi pembantunya, mohon maaf, saya buruangon di mbahnya kemanten sampai saya punya upah, dan alhamdulillah perjalanan panjangnya luar biasa yang nggak mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, sampai akhirnya saya terdampar di Surabaya, dan akhirnya saya kerasan di Surabaya, dan saya alhamdulillah menjadi dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya juga dosen di UNER, saya juga dosen di Adibuana, dan juga 10 tahun saya pernah jadi dosen di ITS Surabaya. Saya tadi mau bicara apa saya bingung, tapi saya pesen khususnya mempelai berdua. Maaf kalau panjenengan melihat kondisi bapak ibu panjenengan paribasane sampean pangan sa anak putune sampean gak entek. Tapi coba renungkan, ada dua peristiwa yang hari ini saat ini saya tangani. Yang pertama adalah pasangan dokter spesialis. Lakinya dokter spesialis apa itu jantung, istrinya adalah dokter spesialis anak, rumahnya ini di Pakuwon. Ya walaupun rumahnya Pak Suliano itu tidak kalah dengan rumah-rumah Pakuwon di Surabaya. Dua-duanya ini dokter spesialis. Lakinya dokter spesialis, istrinya dokter spesialis, hari-hari ini sedang ngurus perceraian, dan di antara orang tuanya datang kepada saya untuk bagaimana saya bisa memberikan konseling kepada beliau supaya tidak terjadi suatu perpecahan karena pertimbangan adalah cucu-cucunya. Satu. Yang kedua, saya dikagumkan dengan satu peristiwa, satu hal, di mana 15 tahun yang lalu saya ketemu dengan salah seorang, mohon maaf, dia punya home industry, dia punya karyawan kurang lebih 75 orang. Ternyata tahun kemarin saya ketemu dengan saya dan beliau cerita bahwasanya seluruh kekayaan ayah saya, ibu saya habis, dan saat ini saya kontrak. Artinya kalau Allah itu mentakdirkan, mohon maaf, untuk kita menjadi orang yang jaya, bagi Allah cukup kun fayakun. Kalau Allah menjadikan orang itu akan jatuh, demikian juga kun fayakun. Itulah maka saya pesan, cinta panjenengan, kehidupan panjenengan ini hendaklah panjenengan pertahankan, sehingga kebahagiaan ini tidak hanya terukir di dunia, tidak hanya terasakan di dunia, tidak hanya ternikmati di dunia, akan tetapi nanti sampai di akhirat. Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati, kalau kita berbicara tentang nikah, suami istri dan sebagainya, kita tidak bisa menafikan tentang cinta. Nggak mungkin kita bisa melukiskan kebahagiaan di dalam rumah tangga kalau tiada cinta. Kumpulkan para pakar-pakar
suruh merumuskan kebahagiaan dalam rumah tangga akan sulit terwujud jika tidak ada cinta. Saya teringat, sehebat apa sih cinta? Saya teringat dengan sebuah buku yang kubaca 45 tahun yang lalu. Kubaca 45 tahun yang lalu. Sejak SD saya sudah membaca bukunya Buya Hamka, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah. Bagaimana kisah cinta Zainab dan Zainuddin, di mana Zainab adalah putri raja, Zainuddin adalah putra dari tukang masak di kerajaan. Setelah tahu cinta itu tumbuh dari Zainab dan Zainuddin, maka Zainuddin dan ibunya diusir oleh kerajaan. Tapi cinta tidak akan bisa dibatasi oleh apapun. Sehebat apapun tembok, setinggi apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah mampu membatasi dengan cinta. Tidak akan mampu membatasi cinta. Itulah maka Zainuddin sebagai seorang anaknya pembantu tidak bisa memberikan apapun kepada Zainab, hanya mengambil sehelai rambut, dimasukkan dalam amplop. Maka Zainab setiap dia rindu, maka rambut itu dia ambil, dia lihat. Tatkala rindu diambil lagi, dilihat, terus demikian. Artinya kita bisa membayangkan begitu hebatnya cinta. Akan tetapi walaupun cinta itu sebegitu hebat, tidak menutup kemungkinan cinta pun akan berantakan di tengah perjalanan. Gimana buatan? Maka wajar kalau terjadi suatu perceraian akan goncang, sehingga hal yang dihalalkan oleh Allah dan dimurkai oleh Allah adalah perceraian. Maka dari itu nasihat singkat saya, Mbak Wafa, Mas Hamam, tolong diabadikan, tolong dijaga betul kehidupan ini, cinta ini dijaga betul sehingga abadi sampai akhirat. Mohon maaf, termasuk kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah kepada orang tua panjenengan dan nanti pun ke panjenengan, hendaklah dijaga dengan baik. Dengan apa kita menjaga kekayaan? Bagaimana kita menjaga kehormatan? Bagaimana kita menjaga kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Yang pertama, hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku pengen meruh, sehebat apapun, pinter kaya apa, sugene kaya apa, nek karo wong tuwa wani apa maneh sering larakno atine wong tuwa, cepat atau lambat akan berhadapan dengan satu problem yang tidak akan bisa diselesaikan. Ngapunten, saya berani berhadapan dengan masalah. Saya berani berusaha untuk berjuang menjadi orang sukses. Di antaranya yang saya andalkan adalah birrul walidain. Sebetulnya sejarah ini saya agak lupa, tapi aku diingatkan lagi karo Bapak Haji Kuseno. Allahu Akbar. Kula niki mari Buruangon oleh opah. Orang tua saya dihadapkan dengan problem. Kurang lebih 2 minggu. Kula Burangon oleh opa pedet tak gomole, kula wong tua kula dihadapkan dengan problem. Maka dengan hati yang ikhlas saya mengatakan kepada ibu saya, pun sampai dol opa kula. Pada saat itu langsung ibu kula menangis. Beliau tahu bagaimana sengsarane wong Burangon. Mangkane sepurane wong ku pernah Burangon ku berarti pernah ngerasa melarat yang sak bener. Ya isi dekon nggak ngerasa melarat bener ya, karena nggak pernah Burangon. Ngarit nang Gesari, nang Blawi, Mikul. Bahkan mak saya itu pernah nangis di tengah sawah. Tatkala udan kula mikul, ten kidule sendeng kula niku tiba. Mak kula ngomong jangan-jangan iku anakku. Ternyata saya. Sehingga pada saat itu saya nangis rangkulan karo mak kula di tengah sawah. Itulah maka tatkala aku ngomong pun sampai dol, emak saya langsung menangis. Di tengah perjalanan saya ingat, siapapun saja yang mampu membuat orang tua menangis karena bahagia, yakinlah, tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu menghadang nikmat Allah, rahmat Allah yang akan dipersiapkan oleh Allah untuknya.
Sepakat? Sepakat? Nek wis ngomong moro tu, nek wis ngomong wong tuwa berarti moro tuwa. Iki kemanten anyar paling gak ngrungokno. Paling kemanten ngene kok suwene sih gak mulai-mulai ape lapo sampai nu diawan. Angken teni bengi sih. Allahu akbar. Sepurane nek wis ngomong wong tuwa moro tuwa. Makanya saya ingatkan kemanten-kemanten sing remek-remek nih. Nek sampean mencium tangan orang mertua, kalau panjenengan mencium tangan mertua, belum bisa menikmati, belum bisa nikmat seperti mencium tangan ibu panjenengan sendiri, mencium tangan bapak panjenengan sendiri, panjenengan harus berikhtiar. Ya opo carane panjenengan bisa mencium tangan mertua, ayah atau ibu seperti nikmatnya mencium tangan ayah dan ibu kandung sendiri. Iki jogon apik nang wong tuwa. Apik nang wong tuwa. Saya angkat satu cerita saja. Mudah-mudahan mboten terlalu lama. Biasanya kula nek ape ceramah mesti bojo kula ngomong, "Mas aja suwe-suwe." Apa maneh acara kemanten biasanya Surabaya niku kan menjelang maghrib. Apa maneh kemanten gak oleh suwe-suwe. Soalnya yakin kemanten itu gak masih ceramah ono gak ngira dirungokno. Wong sing dibayangno kowe engko bengi lapo mek ngono tok. Tak lengkapi cerita ini sudah panjenengan sering panjenengan dengarkan, tapi izinkan saya menceritakan mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah, amin. Ono mbok rondo, mriki ono mbok rondo nggih. Ono mbok rondo duwe anak lanang telu. Mbok rondo iki wis tuwa, matur nang anak enak mumpung bab ibu ijik urip. Tinggalane bapak iki sampean bagi karo adik-adik. Maka dikumpulkanlah adik-adiknya berempat dengan ibunya, saudara tuah matur wis ayo dibagi papat. Sing teluh kanggo awak dhewe dulur kabeh, sing situk kanggo ibu. Sapa sing dieloki ibu berarti oleh rong bagian. Rodok bener nggih? Rodok bener, aja ngomong bener soalnya ini enggak pas dengan faraid. Rodok bener. Sing dieloki ibu berarti oleh rong bagian. Nggih napa mboten? Oleh rong sampean karek gian ngono ae kok. Oleh rong halo. Ternyata dulur sing paling enem ngomong ngeten, enggak aku gak setuju nek dibagi papat. Nah terus dibagi loro ae. Lah terus sapa sing wis oleh ibu berarti gak oleh tinggalane donyane bapak. Ono angin iki. Ayo bapak ono manyarono kepingin ro aku wonge. Terjadilah suatu perdebatan panjang sampai ibune nangis. Nak kon gak gelem tanah tak eloki. Justru karena saya siap diikuti ibu, dikumpuli ibu, maka saya itu seperti itu. Sebab siapapun saja yang siap diikuti ibu harus total keikhlasannya. Jangan-jangan mau diikuti ibu, dikumpuli ibu karena ibu bawa bagian. Pun cerita singkat, akhirnya ibu ikutlah anak yang terakhir sing mboten asal bagian nopo-nopo. Dia ikhlas ben ngabdi nang wong tuan. Cerita singkat, ibu niki sakit. Ibu sakit sampai ibu niki mboten saged ten wingking piyambak. Di tengah malam ibu sakit, anaknya digugana, ibu pengen mau ke belakang, ternyata mboten tangi, mungkin terlalu ngantuk, sampai terjadilah ibu itu berak di tempat tidur. Hadirin, ibu khawatir, takut dan sebagainya. Begitu anaknya tangi, ibunya gurung ngomong apa-apa, anaknya wis matur, ibu sepurane nggih pasti panjenengan nggugah kula. Nang ngene kula keturunan, kula ngapunten, padahal itu tidur dalam satu kamar. Oke, akhirnya bersih betul. Sepurane bersihi ya hati ikhlas karo enggak ikhlas kira-kira sejen apa mboten? Ketoroh napa mboten? Dibersihkan dengan ikhlas. Begitu bersih cara sakniki ngoten, mungkin disemprot minyak wangi. Begitu malah nyemprot minyak wangi, anaknya langsung dirangkul, ibunya menjerit,
Nak, matur suwun nak yo. Awakmu wis ngramut aku koyok ngene sepurane nak, aku ngrepotno awakmu. Akhirnya anaknya dengan senyum mengatakan, "Ibu lali nggih. Ibu supih nggih. Lali apa nak? Rumbien tak kula tasih al. Berapa kali saya kencing di pangkuan ibu? Berapa kali saya berak di pangkuan ibu? Apalagi zaman biyen dereng wonten Pampers. Berapa kali aku kencing di pangkuan ibu? Berapa kali saya berak di pangkuan ibu? Ibu nggak marah. Ibu membersihkan dengan senang hati. Maka saya berusaha semaksimal mungkin. 1000 kali panjenengan harus berak di sini, saya pun akan berjuang membersihkan dengan hati yang ikhlas. Dalam kitab itu tidak diceritakan berapa kali ibu berak di tempat tidur, tapi ditutup dengan satu cerita, ibunya wafat. Ibunya wafat, keranten niki wong tiang boten mampu, akhirnya boten saged tumbas wedhus, berangkatlah nang dukun nek cara wong bapak mbawu golek iwak. Golek iwak sesuatu gede, begitu teko omah diiris, ternyata yang keluar bukan jeruane iwak, tapi yang keluar adalah permata. Akhir cara tembiki ngoten digawa nang Gresik. Dikawal karo malaikat. Sampai di Gresik di pedagang kemasan dikatakan, "Maaf gak kira ana wong kene sing iso tuku barang sampean. Tapi coba sampai nang kerajaan. Barangkali ini barang kerajaan yang dikatakan hilang beberapa bulan yang lalu." Begitu digawa nang kerajaan, ternyata itu barangnya. Dan akhirnya kata kerajaan, kalau engkau, kalau panjenengan mau menyerahkan barang itu ke kerajaan, akan diganti dengan separuh kekayaan kerajaan. Cor Indonesia akhirnya menjadi 10 orang terkaya di Indonesia. Barokah apik nang wong. Yang kedua, kalau dua mawon mboten kata-kata. Jagalah dengan sholat 5 waktu istiqomah berjamaah. Allahu Akbar. Saya teringat dengan Aid Al-Qarnain dalam bukunya Latahzan. Beliau mengatakan sebetulnya siapa sih wali Allah yang sebenarnya? Di antara wali Allah yang sebenarnya adalah orang yang rindu dengan berjamaah, orang yang rindu dengan sholat, orang yang rindu dengan berjamaah, dan bisa hadir sebelum adzan dikumandangkan di masjid. Luar biasa. Ngapunten kula niki arang-arang mulih ping pindho kula sholat subuh nek masjid selalu ketemu karo Pak Sulyono. Maka saya yakin Pak Sulyono niki nggih wong ahli jamaah. Kula tahu beliau tidak terlalu alim dalam bidang agama, tapi amaliannya diantaranya beliau istiqomah berjamaah. Jagalah 5 waktu berjamaah. Nik kula sampean kabeh saged njogoh 5 waktu berjamaah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Maaf, kula niki mulai cilik kepengin duwe omah celak musola, karena dulu saya ngajinya di musola. Lama-lama kepengin rumah dekat masjid. Alhamdulillah kula ditakdirakan oleh Allah teng Surabaya saged bikin masjid, dan alhamdulillah sekarang saya sudah membuat 2 masjid. Jadi ada masjid Mambaus Sholihin di rumah saya, di RW yang berbeda Mambaus Sholihin 2. Para bapak, para hadirin ingkang sangat kula hormati, maka kalau kita mau menjaga itu insya Allah Allah akan jaga. Maka nak, 2 anak kemanten, jagalah kekayaan orang tua, jagalah cinta panjenengan dengan baik kepada kedua orang tua, takdim kepada orang tua, bikin orang tua menangis dalam arti menangis karena bahagia, menjerit karena bahagia. Dan yang kedua, jaga dengan sholat 5 waktu, insya Allah panjenengan akan menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula hormati, kula mboten suwe-suwe matur ten panjenengan, khususnya keluarga saking Manyar pun mulai jam 7:30 pun teko nunggu sampai blah. Kula ditelepon, Pak Nurudin iki keluarga Manyar sampun duki. Ternyata kula langsung cepat mriki, saya harus nunggu sekian jam.
Mula saking menika kula mboten suwe-suwe, mudah-mudahan sekelumit kalimat yang saya sampaikan wonten manfaatipun, dan ngapunten niki nek kula nutup kali donga kula kuwalat. Ngapunten kesan mboten kuwalat, doa kula aturaken dumateng guru kula Kiai Haji Ahmad Sitekon. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.